Sama mental. Betul. Mentalnya harus kuat Om ya. Jadi jangan udah capek-capek buat video, ngedit semalaman 2 malaman, ngabisin waktu, tiba-tiba yang nonton cuma 100, langsung wah kok yang lain ribuan saya 100, langsung tiba-tiba down itu. Nah itu. Nggak bakal lama umurnya Om ya. Benar. Halo, Om Tante Bro and Sis, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randy di channel Hobinya Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Randy di Hobinya Rasi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di segmen kita yaitu Tester, tanya seputar Daycaster, di mana gue bakal ngobrol bareng Daycaster seluruh Indonesia via virtual. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa. Kalian penasaran? Sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe yang di bawah ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Itu bentuk support kalian buat channel Hobinya Rasi. Langsung aja, kita sudah terhubung ke salah satu Daycaster juga, dan ini sangat-sangat spesial tamu kali ini. Kalian harus pantengin sampai habis karena gue udah terhubung dengan Om Budi dari CTZ Daycaster. Halo Om, apa kabar? Halo Om Randy. Halo. Oke, waduh, senang sekali Om Budi bisa hadir Ya. di Tester di channel saya yang masih merintis nih Om. Jadi kali ini mungkin pelajarannya akan banyak yang saya minta dari Om nih. Kita Bersedia, Om, bareng-bareng ya? lah, belajar bareng lah. Siap, ini dia nih keramahan Om Budi yang ngajak kita belajar bareng walaupun beliau subscribernya udah hampir 17.000. Masih kalah jauh sama yang lain Om sebenarnya. Oh, siap. Oke, namanya Om Budi Om ya? Ya, Budi. Tinggal di mana Om? Tangerang. Tangerang ya. Oke. Jadi saya yakin teman-teman Hobi Rasi pasti semua sudah subscribe CTZ Daycaster. Kalau yang belum, jangan lupa untuk subscribe. Di sini ada logonya ya. Kalian subscribe sekarang. Tonton video-videonya karena Om Budi ini selalu memberikan video-video itu bukan sekedar hunting teman-teman, bukan sekedar review, tapi yang akan keluar di bulan depan, yang akan datang. Kayaknya lebih gitu ya Om ya. Preview lah, Lebih ke banyak preview sih. mereview yang mereview yang belum masuk gantungan, mereview yang prediksi-prediksi Om juga selalu Om keluarin Om ya di video Om ya. Ya, Oke. lebih ke knowledge-nya sih, knowledge. Siap. Nah itu Om yang susah kita dapetin, yang lain pada hunting semua, tapi Om bisa berikan itu. Thank you Om. Pasti kalian penasaran, tonton terus video ini dan langsung aja kita ngobrol santai Om ya. Siap, Ngobrol santai, sharing-sharing. Kalau main Daycast pertama kali kapan Om? Main Daycast sih 2017 akhir. Oh 2017 akhir. Iya. Itu kecanduan juga atau memang lagi nggak sengaja aja Om? Apa udah tahu kalau ada Daycast itu bisa dikoleksi atau gimana? Enggak sih, lebih ke kayak karena memang waktu itu anak sih, karena kan emang dulu tuh mau beliin mainan buat anak, cuma waktu itu belinya itu waktu itu ini apa sih yang Kin Smart yang gede itu kan. Oh, Kids Smart. Cuma Iya, terus iya. gua posting di Instagram, terus ada temen yang udah main Daycast tuh, terus temen bilang ngapain lu main yang skala gede gitu kan, enakan skala 64 gitu ya. Skala 64 apa ya? Diarahin ke skala 64. Iya, skala 64 apa ya? Kan Hot Wheels lah, belinya di mana? Gue bilang waktu itu belinya di mana tuh? Alfamart, Indomaret ada tuh udah kan. Ah, iseng-iseng lah beli satu. Rencananya sih buat anak sih, cuma lucu juga ya kan. Terus saya lama-lama dikumpulin gitu aja ya, jadi keracun. Nah, terus akhirnya sama teman suruh gabung di komunitas maksudnya grup Facebook gitu kan. Kalau mau tuh grup Facebook yang paling update kan kayak pencinta Daycast gantungan, terus kedua tuh dulu tuh paling gede tuh pencinta Daycast skala 64 untuk pds64.com dulu. Itu yang dua itu tuh paling gede dulu, maksudnya yang banyak anggotanya dulu. Akhirnya dari situ jadi tahu, paham. Dan tapi jujur sih gue selama ini nggak pernah, maksudnya kayak dari awal maksudnya dari awal koleksi itu nggak pernah nanya kayak ini hot nggak nggak Oh iya. nah Iya. karena Suka gue pikir banget yang gitu Om ya. ya maksudnya bukannya apa, maksudnya gue pikir waktu itu tuh ya karena dulu tuh kalau koleksi awalnya emang dari gue suka dulu nih gitu, gue suka kan dulu, nggak pernah berpikir ini hot atau enggak. Seiring berjalannya waktu aja tiba-tiba paham, jadi kayak research sendiri gitu kan, orang yang biasa diposting apa gitu sih.
Kebanyakan memang sekarang di orang-orang itu kalau di grup itu adanya istinya cuma postingan itu Om. Nemu barang apa, ini mahal nggak ya, ini hot nggak, yang dicari cuma itu ya. Seolah-olah sekedar diecast tuh cuma yang dicari yang hot doang gitu Om ya. Iya. Koleksi bahkan ada yang koleksi fantasy car, ada yang koleksi tihan reguler, bahkan ada yang koleksi item-item yang ibarat kata di lelangan itu 15.000 nggak ada yang ngikat ya Om ya. Nah, Itu masih banyak juga kan ya. Sih banyak, Betul ya. justru maksudnya yang menariknya dari koleksi adalah ketika kita punya ada keberagaman loh, maksudnya nggak cuma orang satu doang gitu loh. Jadi ketika kita ngumpul masa isinya orang suka JDM semua kan bosen juga gitu kan. Jadi kalau kita kayak ketemu teman-teman lain terus ada nih koleksinya apa nih, apa masalah ini sekarang lebih menarik gitu kan. Sebenarnya gitu. Cuma orang lebih kayak ya nyari hype-nya sih, hype-nya maksudnya ketika dia pengen mencoba buat gabung di komunitas, dia pengen tahu nih apa yang rame. Jadi makanya kadang orang kayak pengen diterima di komunitas itu, dia harus ngikutin dong apa yang lagi tren gitu kan. Jadi nanya pasti yang hot yang mana gitu kan. Karena pengen diterima sebagai di komunitas aja sebenarnya gitu kan. Gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau Om bilang tadi bener banget sih Om. Emang pertama kali kalau emang kita koleksi itu dari yang kita suka dulu. Kadang kalau kita ngikutin apa yang lagi tren dan kita harus punya semua sih, pertama belum tentu sesuai keadaan kantong kita juga Om ya. Karena kan di atas kita ada lagi tuh ya. Habis kalau ngomongin diecast Om ya. Nggak bakalan kelar sih kayaknya ya gitu. Namanya apalagi Hot Wheels setiap tahun ngeluarin baru terus aduh. Betul. Apalagi kalau kita gabungnya itu baru-baru di beberapa tahun terakhir, Ya, kita harus punya PR yang keluaran 2005, 2008. Dan harganya mundur udah ya, Om, ya. udah tinggi gitu. Harganya udah tinggi gitu. Iya. Nah, itu. Betul. Oke, berarti tadi Om sukanya itu memang awalnya cuma karena dari anak Om ya. Nah, kalau makin lama kesini tuh ada yang difokusin nggak sih Om? Apa Om suka yang Om suka aja beli atau punya fokusan tersendiri Om? Kalau fokus kan sekarang tuh lebih ke Subaru kan, karena dari dulu tuh emang suka Subaru. Bahkan logo ini kan logo mobil Subaru ini kan. Oh iya, logo Subaru kan. Itu Subaru. Sebenarnya gue suka tuh kayak beberapa yang lebih banyak tuh kayak gue ngoleksi tuh yang Hot Wheels ya. Kalau Hot Wheels tuh kayak yang underrated gitu loh. Maksudnya yang memang underrated. dia Yang bagus jarang cuma ratingnya jelek, maksudnya orang nggak terlalu suka gitu. Pertama kayak Subaru. Kedua tuh Mazda tuh RX-7 yang 95 ya, sebagai Mazda RX-7 itu kan orang mungkin nggak terlalu banyak yang suka. Cuma baru-baru ini aja sih kayaknya orang pada demen gitu. Dulu tuh awal-awal ya nggak ada yang suka gitu. Terus beberapa kalau yang sekarang tuh kayak Corvette sebenarnya. 63 Corvette split window gue juga ngoleksi itu. Jadi banyak sih kalau gue bilang. Kalau ngoleksi banyak, cuma yang gua fokusin itu ya itu. Sama dulu tuh klasikan, suka sama yang klasik-klasik gitu. Ford Delivery gitu, Cadillac dulu kan. Lebih ke situ sih. Jadi banyak sih, banyak. Beberapa iya sih. Jadi mungkin Om coba melengkapin Subaru terus juga sambilan yang lain. Nyantai Om ya. Iya, Gak karena harus gimana banget ya. Iya, karena mungkin karena apa ya? Kalau kita satu doang nih kadang kan kalau udah kumpul semua udah bos mau ngapain lagi gitu kan. Bosen Iya kan? Iya benar. Cuma kalau Subaru sih lebih ke kayak all brand, all skala gitu. Maksudnya semua skala, semua brand. Yang penting gue suka terus lebih ke lebih ke yang spesifik yaitu biru, warnanya biru gitu. Kayak gitu sih. Oke, biru. Iya. Kalau gue sih lebih suka warna kuning Om. Jadi gue ngoleksi kuning, gue lulus ada sekitar di Lampung tuh di rumah gue 100 rak itu penuh. Nah di sini gue baru mulai ngerintis lagi, ngisi lagi ngelusin ya ada 30-an. Ya kuning suka aja warnanya gitu. Ya. Apalagi yang di belakang itu tuh ada yang kuning banyak tuh kayaknya. Wah itu mah. Gak dilus itu, hari dilus itu. Dikit-dikit Om. Iya, tadi saya lus yang ini Om. Tenang. Oke, tadi udah ngobrol. Kalau koleksian yang Om suka ada nggak Om di dekat Om? Bisa ditunjukin ke teman-teman hobi rahasia. Oh, entar gua ambil mana ya? Gua coba lupa. Yang paling Om suka deh. Yang Nah, paling Om gua suka ambil atau punya nilai sejarah. Oke. Nah. Ini nih, gua paling suka ini. Apa itu Om? Itu ada ini ya, figurnya ya? Ya, enggak sih, ini figur sendiri. Cuma maksudnya, figur sendiri. Maksudnya ini tuh Maisto. Ini Maisto sih. Bukan ini ya, bukan Hot Wheels ya. Ini Maisto. Nah, gua buka nih. Dia Maisto Pro Roads nih. Pro Roads ini bisa dibuka semuanya tuh.
dibuka ya. gitu kan. Terus detailing apa sampai ke dalam-dalamnya tuh ada detailingnya. Oh, kursi setir itu ada warnanya semua. dashboard. Terus ada kayak apa ya, boleh bilang kayak safe apa sabuk pengamannya. Terus di belakangnya ada audionya, ada turbonya, di belakang tuh kayak ada semua diwarnai itu semua. bawaannya Om ya? Bawaannya Om ya, bukan Bawaan, mesinnya. bawaan. Ya? Bawaan. Terus di ininya apa ya, bannya peleknya tuh ada kayak cakramnya gitu. Itu semuanya. Iya, piringannya ya. Iya bener-bener ya. Dan depan belakang real banget gitu kan. Dan ini gue cuma dapet 100.000 lah kalau nggak salah sih. Ingat gue. Bisa tahu itu detail itu emang udah ngincer nyari apa emang nggak sengaja nemu Om? Nggak sengaja waktu itu di apa ya, di mana ya, marketplace kan, di Tokopedia. Waktu itu gue kayak nyari. Setahu kita kan dulu Maisto kan ya, yang Maisto lah, misalnya yang standarnya kayak gitu kan, jelek gitu kan, misalnya yang nggak detail. Nggak detail. Terus gue pengen penasaran, ada nggak sih Maisto yang mungkin premiumnya gitu. Terus gue nyari, ada yang ini premium namanya Maisto Pro Roads. Nah, Pro Roads itu kayak mungkin apa ya, bilang itu seri premiumnya yang lebih detail gitu kan. Dan harganya ternyata murah gitu kan. Dan itu cuma tinggal satu-satunya Pro Roads yang ini Pontiac GTO, mobil Pontiac GTO ini. Nah, terus gue coba beli dan gue ini keren banget. Dan gue nyari-nyari lagi udah nggak nemu lagi Om. Sampai sekarang tuh nggak ada yang jual lagi untuk ini. Kalaupun ada kayaknya mahal banget sih. Gitu. Iya. Kalau emang mobil udah detail gitu sih kita udah nggak lihat harga, udah nggak lihat mereknya lagi sih Om ya. Iya. Kalau udah detail, cakep ya suka lah yang penting. Iya, ini paling gue suka sih dari dulu. Dan itu banyak orang yang nggak tahu Om. Saya juga baru tahu tuh kalau Maisto ada sedetail itu. Ya, ini Pro Roads. Jadi sebenarnya hampir semua brand itu ada seri premiumnya gitu kan. Iya betul. Hampir semua. Tinggal kita mau nyarinya atau enggaknya aja sih ya. Karena kita kebanyakan orang udah terpatok dengan Hot Wheels. Benar. Ya. Hot Wheels premium, terus kayak yang terbaru tuh Tomica premium, paling gitu-gitu aja sih ya. Iya sih. Jadi coba cari yang lain, kayak Om nih nggak sengaja dapet gitu ya. Iya. Karena Oke nih. senang sih dulu maksudnya nyari explore diecast yang baru-baru gitu. Oke. Berarti tadi Om Budi sudah ngomongin tentang diecast koleksiannya. Yang disuka itu ternyata bukan yang mainstream Super Treasure Hunt atau premium JDM kayak yang RLC dan lain-lain, bukan Om ya. Tapi punya nilai sendiri ya. Om dapat emang nggak sengaja, ternyata detailnya tuh lebih dari premium bahkan Om ya. Kalau sampai cakram itu sih jarang sih menurut gua. Yang premium juga kayak gitu-gitu amat sih. Betul ya? Ya benar. Oke. Langsung nih Om, pengen ngobrol-ngobrol nih kan. Kita tahu semua nih Om Budi ini adalah content creator tentang diecast yang udah lumayan lama juga Om ya. Jadi mungkin di sini saatnya kita sharing-sharing nih Om. Siapa tahu bisa berbagi ke teman-teman di rumah, atau terutama yang baru mulai main YouTube atau jadi content creator, atau yang sudah lama atau punya kendala, mungkin kita bisa sharing nih. Pertama deh Om, pertama kali buat channel kapan sih Om? Channel pertama itu Januari lah, jual pertengahan kayaknya, atau awal Januari 2018. Karena basic basicnya gua tuh dulu memang blogging sebenarnya, nulis kan. Awalnya dari nulis itu tuh dari tahun 2009-an lah. 2008, 2009. Udah biasa blogging, nulis, entah itu di forum ya, Kaskus gitu, Kompasiana, terus blog juga blogging gitu. Udah biasa nulis. Terus pertama awal terjun di diecast tuh awalnya nulis artikel tentang diecast. Cuma terus kesini itu kayak dapet kayak sekarang udah eranya orang udah males baca kayaknya. Pengennya lihat doang ya, lihat denger ya cukup. Ada media yang kan? kayaknya lebih gampang buat menyampaikan informasi, yaitu YouTube. Nah, mulailah oke dah YouTube. Dan dari awal tuh nggak pernah kepikiran bahwa gue bakalan banyak yang subscribe ataupun banyak yang nonton. Sama sekali nggak kepikiran itu. Yang penting gue suka aja loh. Berkonten kreator itu sebenarnya awalnya adalah kita mulai suka dulu sama kita bisa gitu. Oh yes, siap. Ya. Jadi kalau jangan kepaksain, kita suka tapi kita nggak bisa belajar gitu kan. Kita bisa belajar. Ya. Cuma kalau terus kita nggak suka, ya kita bisa tapi kita nggak suka ya dipaksain kadang agak susah gitu kan. Nggak ada passionnya, kan. Betul. Kalau dulu kan apa yang kita rasain Om ya. Iya, apalagi kalau kita misalnya gini, kita berkonten di YouTube terus kita berpikiran bahwa akan cepet
mungkin minimal ya misalnya gampangnya dapat duit dari konten kita gitu kan. Gampangnya gitu kan, karena kita lihat yang sudah itu malah jujur jadi kayak nanti nextnya ketika kita nggak dapat hasil itu kita kan hilang semangat gitu kan. Kalau dulu saya nggak mikirin itu karena udah passionnya, jadi ada yang nonton enggak, ada yang subscribe enggak, bodo amat gitu. Yang penting gue suka ngelajuin itu, jadi suka terus entah kenapa waktu itu terus tiba-tiba mungkin karena lebih ke kayak beruntung aja sih Om, lebih ke beruntung gitu. Misalnya beruntungnya adalah ketika dulu tuh konten kreator Dekes masih dikit. Dulu tuh cuma Om Paung, itu Om Paung, mobil kecil dulu, terus Wells, Garage, Wita, Wanita Tomika, terus Mr. Febri di Malaysia, sama terus main Ghostcaster yang sekarang main di Tamiya. Lah itu cuma segitu doang dulu. Terus saya awalnya gitu, terus mulai banyak yang tertarik dengan konten gue lebih ke kayak hunting kayaknya. Karena dulu tuh orang nonton hunting cuma Paung doang kan. Maksudnya cuma Paung doang yang nonton hunting. Tiba-tiba ada alternatif lain gitu kan. Nah mungkin dengan gaya yang berbeda. Nah akhirnya orang di notice aja, jadi diperhatiin aja gitu. Jadi itu sebenarnya penting juga sih buat teman-teman di rumah ya, yang baru-baru kan sekarang banyak banget tuh Om ya yang buat channel-channel diecast ya, yang mungkin mereka juga karena pandemi ini nggak punya kayak punya hobi pengen juga gitu Om, pengen juga buat channel, tapi jangan sampai kalian tuh buat channel tuh karena ekspektasinya tinggi dulu gitu, karena yang dilihat tinggi itu ya karena yang sudah mengalami darahnya, berliku-likunya, nggak langsung jadi kan Om ya? Iya kan, pasti yakin banget deh. Dan jadi ini teman-teman di rumah mental sih, sama mental. Betul, mentalnya harus kuat Om ya. Jadi jangan udah capek-capek buat video, ngedit semalaman 2 malaman, ngabisin waktu, tiba-tiba yang nonton cuma 100, langsung wah kok yang lain ribuan saya 100, langsung tiba-tiba down itu. Nah itu nggak bakal lama umurnya Om ya. Benar. Terus dia beralih konten gitu. Konten yang rame, yang lagi rame apa? Iya, biasanya karena ya itu passion lagi, balik lagi ke passion. Kalau passionnya nggak ada di diecast agak susah gitu kan. Gitu kan. Oke, berarti Om Budi udah ngasih tahu ke teman-teman semua di rumah ya yang baru mulai buat channel atau kalian yang sudah jalan setengah jalan, pastiin dulu kalian jangan lihat ke depannya orang sudah suksesnya. Tapi itu boleh sebagai acuan, tapi pastiin juga di dalam hati kalian tuh tanemin bahwa orang itu bisa sukses tuh ngelewatin tanjakan, turunan, belokan, ada kerikilnya, belum musibahnya banyak deh, nggak semudah itu Om ya. Nah jadi kalau misalnya kalian cuma pengen gampang doang, silakan Anda beli subscriber ya, dan silakan Anda pakai sub sana ya kalau emang mau kayak gitu. Iya ibaratnya kan banyak Om ya, kalau emang cuma mau instan tapi kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Yang ada nanti malahan hasilnya juga nggak maksimal gitu kan. Iya, subscriber besar, view-nya kecil karena tadi ya itu cuma untuk subs doang gitu. Jadi buat teman-teman, Om Budi udah sampein bahwa kalian yang penting buat dengan sesuai passion. Kayak kalau saya Om cerita dikit ya Om ya. Jadi gue tuh kalau buat channel tuh udah lama, cuma nggak pernah aktif Om, karena dulu cuma ngisi-ngisi publikasi doang kan. Terus gue tahun 2019 itu Oktober apa pertengahan gue lupa, gue tuh udah ngerekam ini unboxing Hot Wheels, cuma nggak gue upload, nggak pernah tuh mau sempet. Udah nonton Om Paung, nonton Om CTZ yang lain-lain lah. Terus akhirnya pas April kemarin kan lockdown tuh, WFH besar-besaran tuh. Nah akhirnya gue buat channel. Awalnya hobinya Rasi itu karena gue pikir mau semua hobi gue game asal-asalan lah, game abal-abal, entah PUBG gitu kan. Terus gue ada otomotifnya, ngulik-ngulik mobil kecil-kecil yang gue paham-paham dikit lah gitu. Tapi pada akhirnya kalau ini gue terusin kayaknya gue nggak sanggup gitu. Mau mobil siapa lagi yang mau gue review gitu kan. Terus juga gamenya itu aja gue nggak update, gue nggak yang maniak juga. Akhirnya gue suka Hot Wheels udah dari lama nih, kenapa nggak coba diecast aja gitu. Akhirnya ya makin lama gue gelutin ya sekarang ke diecast terus Om gitu. Nah itu bagus. Jadi memang ternyata susah. Bagus. Iya. Cuma maksudnya juga biasanya kan gini orang dulu sama sekarang ya gue liatnya maksudnya konten kreator dulu sama sekarang tuh, kalau dulu kita mengejar untuk 1000 subscriber itu susahnya minta ampun, jujur aja. Dulu kayak dulu tuh susahnya. Kalau sekarang kayaknya cepet, gampang banget. Karena pertama mungkin media sosial ya udah banyak banget. Terus grup udah banyak, grup-grup
diecast udah banyak banget. Terus channel udah lebih banyak lah, ratusan kayaknya sekarang gitu kan. Jadi orang kayak lebih gampang gitu buat terus nge-subscribe gitu kan. Dapat subscribe itu gampang banget. Kalau sekarang mungkin ya maksudnya. Kalau dulu tuh gue 1000 subscriber aja itu 8 bulan. Nunggu 8 bulan. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Cuma waktu itu memang kayak kan satu lagi masalahnya adalah jam tayang kan biasanya kan. Justru Betul. justru dulu tuh gue lebih jam tayangnya lebih dapat dulu dibanding subscriber. Daripada subscriber. Iya dulu karena mungkin orang banyak yang nonton karena mungkin masih masih ada alternatif untuk nonton diecast tuh masih dikit, jadi kan masih dapat itunya kan. Gitu. Cuma dulu Tapi tuh nggak ninggal jejak. orang nonton 100 aja udah seneng banget, yang nonton 100 aja, wih. Nonton ada komen 1 aja udah seneng gitu. Waduh. Gitu dulu gitu. Bahkan ya kalau namanya gini, sama satu lagi kenapa gue bilang mental, karena setiap apapun yang kita lakuin ada satu yang namanya ada nggak sih Om hal fatal atau yang bakal dialamin semua konten kreator